Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita banyak nikmat, diantaranya nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat kesehatan dan kesempurnaan. Selanjutnya, salawat bertambahkan salam tidak lupa kita hadiahkan ke ruh baginda alam yakni Nabi besar Muhammad SAW yang selalu dan senantiasa kita harapkan syafaatnya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Wahyuni Piliang dengan NIM A1C22320027. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video pembelajaran dengan judul Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Bapak Wirawan Suhedi SEMAK. Cikidot. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Definisi pemeriksaan keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan demikian, pemeriksaan keuangan negara memberikan keyakinan yang memadai. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka untuk mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Lingkup pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Lingkup keuangan negara tersebut meliputi A. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. B. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. C. Penerimaan negara. D. Pengeluaran negara. E. Penerimaan daerah. F. Pengeluaran daerah. G. Kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan dengan perusahaan negara atau perusahaan daerah. H. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum. I. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Jenis pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. Tujuan suatu pemeriksaan menentukan jenis pemeriksaan. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Tujuan pemeriksaan kinerja adalah memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi, dan atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut. PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat membentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. Manfaat pemeriksaan keuangan negara. A. Menyediakan hasil pemeriksaan termasuk di dalamnya kesimpulan yang independen, objektif yang dapat diandalkan berdasarkan bukti yang cukup jelas dan tepat. B. Penguatan upaya pemberantasan korupsi berupa penyampaian temuannya terindikasi tindak pidana dan atau kerugian pengelolaan keuangan negara kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti, serta berupa pencegahan dan penguatan sistem pengelolaan keuangan negara. C. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, keekonomian, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam bentuk rekomendasi yang konstruktif dan tindak lanjut yang efektif. D. Peningkatan kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara terhadap ketentuan perundang-undangan.
E. Peningkatan efektivitas peran aparat pengawasan intern pemerintah. Dan F. Meningkatkan kepercayaan publik atas hasil pemerintahan, pemeriksaan BPK, dan pengelolaan keuangan negara. Metodologi pemeriksaan keuangan. Ukuran kinerja pemeriksaan yaitu standar pemeriksaan, paduan manajemen pemeriksaan, dan tujuan dan harapan penugasan. Perencanaan pemeriksaan bertujuan untuk memahami tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan pemeriksaan. Tiga, pemahaman atas entitas. 4. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. 5. Pemahaman atas sistem pengendalian intern. 6. Pemahaman dan penilaian risiko. 7. Penetapan materialitas awal dan kesalahan tertoleransi. 8. Penentuan metode uji petik. 9. Pelaksanaan prosedur analisis awal. 10. Penyusunan program pemeriksaan dan program kegiatan perseorangan. Pelaksanaan pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan atletis terinci. Yang kedua, pengujian sistem pengendalian intern. Yang ketiga, pengujian substantif atas transaksi dan saldo akun. Yang keempat, penyelesaian penugasan. Yang kelima, penyusunan konsep temuan pemeriksaan. 6. Perolehan tanggapan resmi dan tertulis. 7. Penyampaian temuan pemeriksaan. Nah, bagaimana dengan pelaporan hasil pemeriksaan? Ada beberapa poin, yaitu 1. Penyusunan konsep laporan hasil pemeriksaan. 2. Menyampaikan hasil laporan hasil pemeriksaan. 3. Pembahasan konsep laporan hasil pemeriksaan dengan pejabat entitas yang berwenang. 4. Memperoleh surat representasi. 5. Penyusunan konsep akhir dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan. Dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan, auditor Badan Pemeriksaan Keuangan berpedoman kepada standar serta petunjuk teknis yang ditetapkan sebagai perangkat lunak pemeriksaan guna menyamakan prinsip dan kertas kerja pemeriksaan atau KKP atas pemeriksaan yang dilaksanakan. Perangkat lunak tersebut terdiri atas 5 level, yaitu level 1 merupakan Undang-Undang tahun 1945, peraturan perundangan yang lebih tinggi, undang-undang atau peraturan lain yang mendasari adanya mandat organisasi. Level 2 merupakan kebijakan kode etik standar sistem yang bersifat prinsip dan strategis. Level 3 merupakan level operasional yang bersifat relatif, umum, dan tidak terlalu rinci atau teknis. Pada level ini, nama dokumen adalah pedoman yang digunakan untuk mengatur substansi pemeriksaan maupun non-pemeriksaan. Yang ke level 4 merupakan jenis dokumen yang memuat arahan dan petunjuk untuk melakukan sesuatu secara lebih rinci dan teknis, yang terdiri dari juklak dan juknis untuk pemeriksaan dan menunjang, pos untuk non-pemeriksaan, dan standar yang bersifat operasional. Level 5 merupakan dokumen atau perangkat lunak lainnya yang sangat rinci dan teknis, seperti surat edaran dan dokumen lainnya yang dapat mencakup paduan, seri paduan, manual, user guide, modul, buku saku, dan biasanya digunakan untuk pendokumentasian knowledge atau the best practice. Nah, gambar ini merupakan tahap pelaksanaan pemeriksaan yang dimulai dengan pemberitahuan pemeriksaan, terjadilah komunikasi awal, lalu pelaksanaan P2 dan penyusunan KKP. Selanjutnya ada penyusunan TP. Setelah itu, komunikasi akhir penyampaian TP. Setelah itu juga penyampaian tahap pelaksanaan pemeriksaan. Yang terakhir adalah penilaian kinerja PFP. Mekanisme pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam petunjuk pelaksanaan pemeriksaan keuangan 2017 meliputi 10 langkah kegiatan sebagai berikut. Pelaksanaan pengujian pengendalian internal. Pengujian terhadap sistem pengendalian internal atau SPI meliputi pengujian yang dilakukan pemeriksaan
terhadap efektivitas desain dan implementasi SPI. Dalam pengujian desain SPI, pemeriksa mengevaluasi apakah SPI telah didesain secara memadai dan dapat meminimalisasi secara relatif dan salah saji dan kecurangan. Sementara itu, pengujian implementasi SPI dilakukan dengan melihat pelaksanaan pengendalian pada kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh SPI yang terperiksa. Pengujian SPI dilakukan berdasarkan hasil yang diperoleh dari pemahaman atas SPI yang dilakukan pada tahap perencanaan pemeriksaan. Hasil pengujian SPI digunakan untuk menentukan strategi pengujian transaksi, laporan keuangan entitas yang diperiksa dan meliputi yang pertama, pengujian substansi mendalam. Dilakukan apabila pemeriksaan penyimpulan bahwa SPI secara keseluruhan lemah atau risiko pengendaliannya tinggi. Dalam hal ini, pemeriksaan langsung melakukan pengujian substantif atau atas transaksi dan saldo dengan sampel yang luas. Pengujian substantif terbatas dilakukan apabila pemeriksaan penyimpulan bahwa SPI secara keseluruhan baik dan efektif atau risiko pengendalian rendah. Hasil pengujian SPI juga digunakan untuk menentukan asersi dari laporan keuangan entitas yang diperiksa, seperti keberadaan dan keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian dan pengalokasian, dan penyajian dan pengungkapan. Apabila entitas yang diperiksa menyelenggarakan sistem akuntansi berbasis teknologi informasi atau TI, maka pengujian juga dapat dilakukan terhadap pengendalian TI tersebut dan meliputi pengujian atas pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Tim juga diharapkan mendokumentasikan pemahaman mengenai pengendalian internal dengan pendekatan 5 komponen SPI dari The Committee of Sponsoring Organizing atau COSO. Risiko-risiko kecurangan, terutama risiko yang belum sepenuhnya dimitigasi atau diantisipasi oleh pengendalian yang ada, serta pemahaman pemeriksa mengenai pengendalian umum dan pengendalian aplikasi TI. Yang kedua, ada pemeriksaan tingkat risiko dan tingkat materialitas setelah pengujian pengendalian. Apabila hasil pengujian pengendalian mendukung, penilaian risiko pengendalian awal yang telah ditetapkan adalah rendah atau sedang dan membuktikan bahwa pengendalian internal entitas yang diperiksa efektif, maka tingkat risiko yang digunakan adalah seperti yang telah ditetapkan oleh pemeriksa pada tahapan identifikasi dan penilaian risiko awal di tahap perencanaan. Apabila dari pengendalian internal mengindikasi bahwa pengendalian internal entitas tidak efektif atau ditemukan adanya indikasi kecurangan atau fraud, maka tingkat risiko pengendalian yang telah ditetapkan pada tahap penilaian risiko awal harus dipertimbangkan kembali untuk disesuaikan atau dimutakhirkan. Selanjutnya ada penyesuaian prosedur pengujian. Hasil pengujian pengendalian dan penyesuaian tingkat risiko dan tingkat materialitas di tahap pelaksanaan ini akan berpengaruh terhadap sifat, saat, dan luas lingkup prosedur pemeriksaan yang dirancang. Selanjutnya ada pelaksanaan pengujian substantif. Pengujian substantif yang dilakukan secara bersamaan saat melakukan pengujian pengendalian dinamakan pengujian dengan tujuan ganda atau dual purpose test. Apabila pemeriksaan telah melakukan pengujian dengan tujuan ganda tersebut, maka pemeriksa bisa menggunakan hasil dari pengujian pengendalian yang sudah dilakukan tersebut. Pengujian substantif, transaksi, dan saldo dilakukan untuk meyakini asersi manajemen atas laporan keuangan pihak yang diperiksa, yaitu keberadaan dan keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian pengalokasian, dan penyajian dan pengungkapan. Evaluasi terhadap pelaksanaan pengujian substantif.
Tujuan dilakukannya prosedur substantif adalah untuk mendeteksi salah saji baik secara individu maupun gabungan yang menyebabkan salah saji material pada tingkat asersi di laporan keuangan. Prosedur substantif meliputi pengujian terinci atau test of detail atas transaksi, saldo, akun pengungkapan, dan prosedur analitis. Kecukupan pengungkapan catatan atas laporan keuangan mengacu pada standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi keuangan, standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, dan SAS atas sesuai dengan lingkup pemeriksaan keuangan. Kecukupan pengungkapan dalam CALK juga meliputi pengungkapan atas isu lingkungan yang terkait dengan penyajian laporan keuangan. Selanjutnya ada pelaksanaan prosedur tambahan. Ini merupakan opsional. Prosedur tambahan dilakukan apabila pemeriksa merasa bahwa bukti yang diperoleh dari hasil pengujian substantif dirasa belum memadai dari segi kecukupan dan ketetapan, sehingga pemeriksaan perlu memperoleh tambahan bukti lagi untuk mendukung opininya. Selanjutnya, penyusunan dan penyampaian temuan pemeriksaan dan jurnal penyesuaian. Tujuan tahap ini adalah menyampaikan temuan-temuan pemeriksaan hasil pembahasan sebagai tahap akhir dari pemeriksaan di lapangan. Input yang diperlukan dalam tahap ini adalah antara lain: A. Himpunan temuan pemeriksaan atau TP atau laporan temuan pemeriksaan atau LTP. B. Tanggapan resmi dan tertulis. C. Surat penyampaian temuan pemeriksaan. Selanjutnya ada tahapan perolehan surat representasi. Sesuai SPAP SA Seksi 333 atau PSA nomor 17 tentang representasi manajemen, pemeriksa harus memperoleh surat representasi yang dilampiri dengan laporan keuangan. Surat representasi tersebut menggambarkan representasi resmi dan tertulis dari pimpinan entitas atas berbagai keterangan, data, informasi, dan laporan keuangan yang disampaikan selama proses pemeriksaan berlangsung. Selanjutnya ada pelaksanaan prosedur analitis akhir. Proses analitis akhir diterapkan untuk membantu pemeriksa dalam menilai simpulan akhir yang diperoleh dan dalam mengevaluasi penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah penilaian risiko dan materialitas akhir. Setelah pengujian pengendalian dan pengujian substantif, pemeriksaan harus mengevaluasi kembali tingkat risiko dan materialitas berupa materialitas awal tingkat laporan atau PM dan materialitas awal tingkat akun atau TM yang ditetapkan. Apakah nilai tersebut masih sesuai atau tetap untuk digunakan? Apabila pemeriksaan masih menemukan salah saji material di tingkat saldo akun maupun laporan keuangan secara keseluruhan yang tidak dapat dikoreksi, maka pemeriksaan harus mempertimbangkan kembali tingkat risiko dan materialitas yang ditetapkan. Masing-masing aktivitas dalam mekanisme pelaksanaan pemeriksaan keuangan tersebut memiliki manfaat serta dokumentasi yang akan diperoleh. Manfaat serta dokumentasi yang akan diperoleh tersebut dapat dilihat pada gambar ini. Nah, aktivitas pelaksanaan pengujian pengendalian internal dapat menyesuaikan tingkat risiko dan tingkat materialitas setelah uji pengendalian dan dapatlah penyesuaian prosedur pengujian. Apa sih bagaimana dengan manfaatnya? Manfaatnya yaitu melakukan walkthrough atau penguji SPI. Selanjutnya, menilai kembali tingkat risiko dan menyesuaikan tingkat materialitas setelah diuji pengendalian. Selanjutnya adalah menyesuaikan prosedur pengujian serta hasil pengujian SPI. Bagaimana dengan dokumentasinya, yaitu KKP pengujian SPI, penyesuaian MRB, MRP, FRA, dan tingkat materialitas. Lalu
ada penyesuaian terakhir, pendokumentasian terakhir, yaitu menyesuaikan prosedur P2. Nah, itu merupakan langkah-langkah dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan keuangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK-RI setahun pasca penetapan SPKN 2017, yaitu aturan-aturan teknis terkait pemeriksaan keuangan masih mengacu pada SPKN 2007. Kebijakan tersebut menyebabkan komposisi acuan pemeriksaan keuangan yang dilakukan terhadap LKPP atau LKKL atau LKPD tahun anggaran 2016 dan tahun anggaran 2017 adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara tahun 2017, Peraturan BPK-RI nomor 1 tahun 2017. 2. Pedoman Manajemen Pemeriksaan tahun 2015, Keputusan BPK-RI nomor 5 garing K garing 1 garing X11 titik 2 garing 10 garing 2015. Yang ketiga, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan keuangan tahun 2014, yaitu Keputusan BPK-RI nomor 4 garing K garing 1 garing X111 titik 2 garing 7 garing 2014. Yang keempat, paduan pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN tahun 2016, Keputusan BPK-RI nomor 2 garing K garing 1 garing X garing 111 garing titik 2 garing 2 garing 2016. Paduan pemeriksaan Selanjutnya, paduan pemeriksaan LKPD, Keputusan BPK-RI nomor 3 garing K garing 1 garing X garing 11 titik 2 garing 3 garing 2016. Perubahan yang mencolok pada SKPN 2017 adalah sistem regulasi yang berdasarkan aturan prinsip atau Principle Based Standard. Selain penerapan Principle Based Standard, pada SKPN 2017 juga terdapat beberapa hal baru yang ditetapkan, seperti adanya kerangka konseptual atau KK yang menjadi acuan bagi pengembangan standar pemeriksaan, penetapan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT, yang merupakan pemeriksaan yang hanya memberikan tingkat keyakinan yang memadai atau bersifat eksaminasi. Dalam membentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif, pemberlakuan SPKN bagi aparat pengawasan internal pemerintahan atau APIP yang melakukan pemeriksaan kinerja, dan PDTT memberlakukan SKPN bagi akuntan publik yang melakukan pemeriksaan keuangan negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemantauan Tindak Lanjut atau PTL sebagai bagian dari metodologi pemeriksaan, penandatanganan laporan hasil pemeriksaan LHP atau LHP yang diatur secara eksplisit, dan adanya pengaturan materialitas terhadap seluruh jenis pemeriksaan. Cukup sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.